Shalom sahabat Prita, kembali bertemu dan kita bersyukur bahwa hari ini firman Tuhan akan kembali meneguhkan, menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini karena kami akan kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami dan kami siap di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 107 dengan judul perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mazmur ini menasehati tentang orang-orang tebusan yang sudah dilepaskan dari situasi yang parah bahkan berbahaya dalam kehidupan mereka dan akhirnya mereka sudah mengalami kelegaan dan pemulihan. Dan kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan begitu luar biasa akan meneguhkan setiap kita. Kalau kita membacanya di ayat 1 sampai dengan ketiga, maka firman Tuhan dibuka. Yang pertama adalah dikatakan tentang puji-pujian, yaitu ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Firman Tuhan ini dibuka dengan puji-pujian bahwa yang dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, keadaan apa saja yang dikatakan oleh Mazmur ayat 2 yang berkata kuasa yang menyesakan. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, ayat 4 sampai dengan 9 itu adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang mengembara, dikatakan pada ayat 4 di padang belantara jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Berarti pertama adalah orang-orang yang ditebus Tuhan dari lapar dan dahaga. Ayat keempat sampai ke-9 menjelaskan tentang pengembara yang merasakan lapar dan dahaga. Mereka nggak bisa menemukan itu dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu, yang pertama orang-orang pengembara ini mereka penuh dengan rasa haus dan rasa lapar. Bahkan dikatakan apa? Ayat 5, di dalam diri mereka, jiwa mereka sudah lemah, letih dan lesu. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun yang bisa menguatkan baik fisik mereka maupun mental mereka. Tetapi pada akhirnya orang-orang pengembara ini mengambil satu keputusan. Ayat ke-6, mereka berseru kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu akan membaca ayat ini dikatakan dalam Mazmur 107 yaitu 4 kali. Di ayat ke-6, 13, 19, 28. Orang-orang yang ditebus ini mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi kita akan terus dahulu untuk membahas atau untuk mencari tahu orang-orang yang seperti apakah yang ditebus Tuhan yang kedua. Lalu bagian yang kedua ayat 10 sampai dengan ke-16 di sini adalah orang-orang yang terikat dengan perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan dosa Bapak Ibu. Dikatakan ayat 10, orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam terkurung dalam sengsara dan besi, ini dia. Orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dijelaskan kok tadi pertama orang-orang pengembara yang letih, lemah, lesu, lapar dan juga haus. Lalu yang berikutnya orang-orang yang ditebus Tuhan dari perhambaan akan dosa. Orang-orang yang tadinya memberontak kepada Tuhan. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di ayat ke-13 dikatakan sama lagi seperti ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ditebus Tuhan dari apa? Yaitu di ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Orang-orang yang dikatakan sakit sebab kelakuan mereka sendiri. Orang-orang yang sakit karena dosa mereka sendiri. Bahkan dikatakan apa? Mereka sudah hampir ada di ambang kematian. Tetapi mereka kembali kepada Tuhan. Dan ayat 19 berkata, maka
berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Wow, 3 kali Bapak Ibu Saudara ayat ini sudah disampaikan di Mazmur 107. Lalu yang keempat, orang-orang yang ditebus dari apa? Ayat keempat Bapak Ibu Saudara, bagian yang keempat maksud saya, itu tertulis dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yaitu orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditolong Tuhan dari gelombang yang mengombang-ambingkan mereka. Kata gelombang berarti kita sama-sama mengerti bahwa orang-orang yang mengarungi laut di ayat 23. Orang-orang yang melakukan pekerjaannya di lautan lepas. Orang-orang yang berlayar. Dan dikatakan apa Bapak Ibu Saudara di sini? Ada gelombang, ada badai yang membuat mereka terombang-ambing, dan dikatakan sampai mereka jiwanya hancur. Mereka mulai takut, mereka nggak tahu harus gimana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 28 dikatakan kembali keempat kali, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Firman Tuhan katakan, apapun masa lalumu, apakah kita yang pernah terikat oleh perhambaan? Apakah kita yang sakit karena dosa kita? Atau apakah kita yang bingung entah kemana kita mencari sesuatu, kita tidak pernah mendapatkan kepuasan? Ataupun karena ada kesibukan pekerjaan seperti para orang-orang yang mengarungi laut ini Bapak Ibu Saudara. Mereka pergi mungkin karena kebutuhan hidup. Mereka pergi untuk melakukan sesuatu. Tetapi apapun situasi dan kondisinya, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan sendirilah yang akan melepaskan kita dari kesesakan, dan Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari kecemasan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar di ayat ini yang sudah diulang 4 kali oleh Mazmur ini. Dikatakan apa? Maka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat pelita, berseru-seru kata aslinya adalah sa'ak Bapak Ibu Saudara, yang berarti to shriek, to cry, atau cry out, cry for help, yang berarti di bahasa Indonesia meraung-raung, menangis dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, berteriak. Ini merupakan sikap hati yang diingatkan firman Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apapun masa lalu kita, tidak peduli kuasa menyesakan apapun yang mengingatkan kita. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan katakan Tuhan akan melepaskan kita dari kecemasan setiap kita. Apapun itu. Bahkan kalau kita membacanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca tentang pengembara ataupun tentang perhambaan, tentang orang-orang yang sakit karena dosa, tentang orang-orang yang mengarungi lautan, akhirnya mereka semua mengalami pemulihan karena mereka mengambil satu langkah kembali kepada Tuhan berseru-seru, tetapi Tuhan mengambil langkah yang lebih untuk memulihkan setiap kita. Dikatakan kalau kita membaca ayat 28, 29 sampai 30 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan apa? Ayat 29, dibuatnya badai itu diam. Badai itu dibuat diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Lalu dikatakan apa? Mereka bersukacita sebab semuanya itu reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kita cukup melakukan satu hal, datang dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kita dengan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi ingat-ingatan kita hari ini. Apapun masalah kita, apapun kuasa yang menyesakan kita, Yesus terlalu sanggup. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mari datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan melepaskan kita dari kuasa yang menyesakan mengikat kita. Dan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-43, firman Tuhan berkata, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan
lewat pemulihan yang kita alami. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, maka kita tidak akan mau jatuh ke dalam tempat yang sama. Maka kita tidak akan lagi terikat oleh kuasa yang menyesakan. Tapi kita mau tetap hidup dalam kemurahan dan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini bahwa apapun masa lalu kami, apapun kuasa yang menyesakan kami saat ini mengikat kami, pada saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau yang mengangkat kami, melepaskan kami dari kecemasan. Bahkan dikatakan Tuhan, Engkau sanggup membuat badai itu diam. Tuhan, Engkau sanggup membuat hidup kami memiliki hidup yang baru. Apapun itu Tuhan, kami terlalu percaya kasih-Mu sanggup mengubahkan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga tidak ada apapun lagi Tuhan yang membuat kami takut, atau kami tidak akan kembali membiarkan diri kami diperhamba oleh ketakutan, kecemasan, karena Tuhan sendiri telah memulihkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kembali bertemu Sobat Pelita, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berkemenangan.